Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita di Teras Aru. Kali ini kita kedatangan salah seorang aktivis dari Sulawesi Tenggara, ya, bahkan sudah menasional. Beliau saya panggil Bung Zul Zaman, ya. Bung Zul. Bung Zul. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPP GMNI, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya, kita akan bincang-bincang seputar dinamika pemuda, ya, dalam konteks politik, ya, seperti apa, ya. Saat ini saya sapa Bung Sul, ya, selamat datang, Bung. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang di podcast Teras Aru. Ya. Baik, Bung Sul, ya, ini menjabat sebagai Ketua DPP bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ini merupakan sebuah prestasi yang cukup luar biasa. Di perjalanan keorganisasian Bung sendiri di mahasiswa awalnya di mana, Bung? Ya, mungkin latar belakangnya dari awal masuk kuliah di kampus. Saya kuliah di jurusan antropologi tahun 2010. Saya aktif berorganisasi di internal saat itu, tahun 2010 sampai 2015. Selepas itu di tahun 2015 saya bertemu dengan ideologi ini, dengan organisasi ini, GMNI, sehingga saya dipercayakan untuk memegang mandat. Mandat di GMNI, dimandatkan sebagai ketua karataker atau persiapan di Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara. Kota Kendari. Karena di Sulawesi Tenggara belum ada GMNI-nya saat itu, tahun 2015. Tahun 2015. Ya. Di samping itu, dalam perjalanan saya membentuk struktur dan beberapa kawan-kawan yang ada di kampus di Universitas Halu Oleo di UHO. Saya melakukan kaderisasi, ada tingkat kaderisasinya kalau di GMNI, baik itu di fakultas ataupun di universitas. Berjalan, selepas itu kami mengadakan lagi pemilihan ketua, dan saya masih dipercaya sebagai ketua GMNI Kota Kendari. Kota Kendari. Bukan komisariat. Bukan. Ya. Itu berapa periode? Satu periode. Satu periode. Di 2018. Karena GMNI saya pegang mandat di tahun 2015 dan kami laksanakan konferensi cabang untuk melakukan pemilihan ketua kembali. Saya masih dipercaya untuk 2018. 2016 ke 2018. 2 tahun. Satu periode untuk GMNI. Selepas saya demisioner di tahun 2018, saya kembali ke kampus. Sebagai apa? Di kampus. Saya kembali di kampus melanjutkan studi. Studi. Ya, di pasca sarjana. Studi apa? Program studi apa di? Program studi kajian budaya. Di Universitas Halu Oleo Kendari. Ya. Terus bagaimana prosesnya sampai Bung sendiri bisa menjadi setelah seorang pengurus DPP? Ya, di tahun 2019 ada namanya Kongres GMNI, di mana di situ ada permusyawaratan untuk menentukan kembali pengurus pusat, dalam hal ini DPP GMNI. Saya mengajukan diri, mencalonkan diri di kongres tersebut. Calon GMNI pusat? Calon ketua umum saat Calon ketua umum, luar biasa. Iya. Berarti satu-satunya dari Sulawesi Tenggara atau Sulawesi? Sulawesi Tenggara. Iya. Tapi ada calon dari wilayah Sulawesi yang lain selain Sulawesi Tenggara? Tidak ada. Kita di Sulawesi kalau GMNI itu baru 4 wilayah. 4 wilayah. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Jadi yang punya flyer atau visi misi untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Umum DPP GMNI tahun 2019 itu cuma saya. Oh gitu. Sehingga saya berangkat di Ambon bersama rombongan GMNI Sesultra. Ya.
yang terdiri dari 5 cabang saat itu berangkat di sana untuk bertarung. Iya. Hasilnya gimana? Hasilnya tidak dapat. Ya, Bukan rezeki mungkin. oh mungkin belum belum ada, belum diberikan amanah mungkin ya. Ya. Tapi insya Allah mungkin ada waktu tertentu ya, mungkin saja Bung bisa mencalonkan kembali, masih ada peluang untuk kembali maju. Iya, kalau untuk kembali maju karena kita di organisasi ini ada sistem kaderisasi. Oh, kaderisasi. Ada sistem kaderisasi yang ada sehingga kalau kita mau mencalonkan dari gimana generasi kita yang telah diberikan pemahaman-pemahaman tentang nasionalisme, tentang keorganisasian ini, mereka juga ingin. Gemini sendiri visinya apa sih yang Gemini ini? Garis perjuangannya itu seperti apa Gemini ini? Kalau di garis perjuangan Gemini sendiri itu tentang perjuangan kepada rakyat, membela rakyat. Perjuangan membela rakyat. Iya. Karena di ideologi kami soal marhainisme yang sering disebut soal marhainisme tadi, di sana kita tidak inginkan lagi adanya penindasan. Entah itu konteksnya penindasan manusia di atas manusia, karena bisa saja yang kaya menindasi miskin umpamanya, yang punya pangkat menindas yang tidak punya pangkat. Nah, yang berikutnya itu penindasan bangsa di atas bangsa. Oh gitu. Iya, karena kita konsep berbangsa kita itu sebenarnya sudah dipersatukan dengan kebinekaan, berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi kita untuk tetap Indonesia begitu. Iya. Jadi bangsa jangan ada menindas bangsa, suku ini lebih mayoritas akan menindas suku yang minoritas. Jangan seperti itu. Ini garis perjuangan ini menjadi sebuah platform dari Gemini ya? Iya. Platform Gemini. Untuk di tingkat lokal sendiri, peran yang sudah dilakukan dalam aspek tadi itu ya, bagaimana Gemini hadir sebagai lembaga pejuang kerakyatan ya, pejuang kerakyatan. Apa yang sudah dilakukan untuk di Sulawesi Tenggara? Kalau kontribusi kita berbicara kontribusi mungkin kalau di Sulawesi Tenggara mungkin kita hadir karena kita dari melakukan kontrol kinerja pemerintahan seperti itu. Iya, melakukan kontrol kinerja pemerintah. Makanya ada kesalahan, ada kekeliruan, itu yang mesti diingatkan di pemerintahan. Makanya kadang kita membangun sebuah gerakan atas nama Gemini itu melalui diskusi dan kajian-kajian panjang. Oh gitu ya. Iya, karena kita jangan sampai termakan dengan isu-isu yang tersebar. Ya karena memang sekarang isu ini pemuda sebagai aset ya, aset bangsa ya, aset negara tentunya kan selalu mudah disusupi oleh kepentingan. Ya, kepentingan. Ini bagaimana Gemini sendiri melakukan proses pengkaderan untuk menangkal isu yang seperti ini? Kalau di internal Gemini sendiri, karena setiap yang masuk Gemini akan diberikan pemahaman-pemahaman. Oh gitu. Ada materi-materi dasar yang dimana ada di sana ada pengantar nasionalisme, ada konsep persatuan, soal juga kenapa harus disebut dengan Pancasila. Di sana ada materi-materi khusus yang diberikan di setiap kader-kader Gemini. Jadi kalau Gemini dia lebih ke nasionalismenya. Nasionalisme. Jadi dan Pancasilais. Dan Pancasilais. Tapi ada upaya untuk mengontrol, misalnya Gemini mengontrol kader jangan sampai keluar dari platform organisasi. Ada? Iya. Kan ada juga di tataran kader banyak juga yang keluar daripada garis-garis perjuangan itu sesungguhnya. Ada seumpama aksi-aksi seperti itu, terus ujung-ujungnya dia pragmatis dan punya kepentingan lain. Itu kadang diberi surat teguran atau dikeluarkan di Gemini itu sendiri. Bung sendiri bagaimana melihat posisi kaum pemuda kita ya, khusus di tingkat lokal Sulawesi Tenggara dengan berbagai kepentingan tadi ya, apakah posisi pemuda kita hari ini masih bisa memposisikan diri sebagai agen perubahan ya, paling tidak kelompok-kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu ketika itu menjadi sebuah ada isu-isu tertentu yang akan dibangun ini
Bung sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat dinamika pemuda yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya secara lokal, kita harus masuk di ruang-ruang itu. Kita harus ikut berkontribusi. Ya. Karena generasi kita di Sulawesi Tenggara dengan berbagai etnis ini dan punya skill dan keahlian di masing-masing bidang. Ketika ada perhelatan-perhelatan itu kita harus mengisi ruang-ruang di sana karena kita ingin juga berkontribusi lebih untuk bangsa ini sebenarnya. Oh gitu. Tapi sejauh ini Bung melihatnya ya posisi pemuda kita ya untuk bisa berkompetisi di arena politik ya, misalnya di calon anggota DPRD, calon kepala daerah, itu Bung sendiri melihat seperti apa untuk di Sulawesi Tenggara? Karena saya melihat ya, untuk generasi pemuda kita itu masih kecil ya, kecil untuk ruang untuk masuk ke sana. Ini dipengaruhi untuk apa, Bung melihatnya? Yang pertama, kalau soal keinginan para generasi muda untuk kemudian bertarung, setidaknya dia memiliki kecukupan ekonomi modal. Kecukupan ekonomi modal ya. Rata-rata sekarang yang bertarung di level entah di skala kabupaten sampai di nasional, mereka yang lahir di kemapanan ekonomi. Artinya mereka sudah di situ. Beda dengan kita yang lahir dari aktivis umpamanya. Ya. Kita tidak punya modal dasar, padahal kan modal sosial itu kita sudah dapat. Kita dikenal di mana-mana, kita terpublish di mana-mana. Tetapi untuk bertarung itu kita tidak ada mesin pendorong. Namanya tadi semacam logistik dan lain sebagainya. Kan kalau maju seperti itu dibutuhkan kekurangan yang dimiliki oleh generasi kita. Kurang kemapanan ekonomi. Kurang kemapanan ekonomi. Gitu ya. Tapi dari segi kemampuan diri bagaimana Bung melihatnya? Kalau dari segi kemampuan diri ya rata-rata bisa. Bisa ya. Ya, jiwanya itu bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, entah di pertarungan-pertarungan pilcaleg atau pilkada. Tapi itu donatur ya, itu kekurangan itu lagi. Jadi masalah ya. Tapi saya kira untuk persoalan kesiapan modal. Ya, kesiapan modal. Tapi seorang pemuda paling tidak harus mempersiapkan diri untuk tampil sebagai aktor ya, aktor yang memberikan warna baru ya dalam politik di Sulawesi Tenggara. Selain kendala modal tadi, ya Bung sendiri melihatnya faktor apa lagi yang menjadi permasalahan penting? Iya, kalau saya lihat di pengalaman-pengalaman kemarin itu kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri. Tapi kan dia sudah melakukan proses pengkaderan. Ya, kalau dia betul-betul lahir dari aktivis, pasti dia tidak kaget. Tapi kan yang sering terjadi di lapangan itu, dia kurang percaya diri bahwa kita juga punya kesiapan yang sama. Iya, vokal dan retorika yang bagus, terus kita bisa diterima di mana-mana, itu ada juga yang kurang siap. Tanggapan Bung sendiri yang menganggap bahwa pemuda milenial kita sekarang ini kan dinilai sebagai pemuda penikmat, bukan lagi pemuda pejuang. Ini bagaimana Bung sendiri melihatnya? Karena kalau itu mungkin karena faktor teknologi saja. Faktor teknologi sehingga itu memudahkan segala hal yang membuat kita tidak menciptakan hal baru. Artinya hanya menerima apa yang diberikan, sudah itu yang dikonsumsi. Karena pemudanya kita sekarang, karena di era sekarang ini kan semacam dulu kan sering terjadi kenapa senior-senior kita mereka lebih hebat, karena di kampus itu yang dibangun hanya siang malam itu diskusi cerita, diskusi dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu lebih ke kalau anak gamers itu kan pengaruh teknologi. Yang kedua nongkrong di warkop hanya satu kebutuhan untuk ketemu teman-temannya, dan di warkop juga tidak terjadi interaksi yang mapan karena masing-masing orang sibuk dengan HP-nya. Tapi di Intra Game ini sendiri upaya untuk meredam
budaya kultur pemuda kita hari yang tadi itu ada yang dilakukan. Iya, karena kalau kita di internal Gemen itu sendiri, kita masih jalan kajian-kajian atau diskusi-diskusi mingguan di sekretariat. Nah, itu adalah apa yang di follow up dari beberapa isu, seumpama isu nasional apa yang lagi hangat di nasional, apa yang hangat di daerah, itu dijadikan bahan-bahan diskusi di sekretariat. Yang pasti bahwa organisasi kepemudaan ya khususnya Gemeni ini bisa memberikan warna tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ya. Seperti itu mungkin ya. Iya, karena Gemeni baru kurang lebih 5 tahun kita di sini, untuk momentum ke depan mungkin sudah bisa karena kader-kadernya juga sekarang sudah banyak yang sudah selesai di kampus. Karena Gemeni sendiri gerakan mahasiswa, jadi tempatnya kita adalah membentuk di kampus. Di kampus dan membentuk jati diri. Nah. Oke, terima kasih Bung ya sudah gabung di Teras Aru. Terima kasih. Ya, demikian ya bincang-bincang kita dengan Bung Sul Saman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.